Setiap orang di dunia ini pasti memiliki kebiasaan atau habit masing-masing, bahkan tanpa orang tersebut menyadarinya. Entah itu kebiasaan baik ataupun kebiasaan buruk. Semua kebiasaan itu juga akan memberikan dampak langsung maupun tidak langsung kepada diri kita sendiri. Misalnya nih, kamu mempunyai kebiasaan untuk membandingkan kondisi keuanganmu dengan kondisi keuangan orang lain. Entah itu kamu lihat di sosial media atau secara langsung, yang mungkin kondisi keuangannya lebih baik dari kondisi keuanganmu saat ini. Habit ini tanpa kamu sadari kelak akan membawa sebuah masalah keuangan untukmu yang justru bikin kamu gak pede atau iri sama keuangan orang lain. Jadi gak baik kan buat diri kamu sendiri. Nah, daripada kamu sibuk membandingkan kondisi keuanganmu dengan orang lain, gimana kalau kamu mulai membangun habit ataupun kebiasaan keuangan yang bisa membangun kondisi finansialmu lebih baik. Kalau kamu konsisten mengerjakannya, niscaya kamu bisa ngerasain dampak dalam jangka panjang loh. Nomor 1, membuat anggaran. Pernah gak sih kamu ngerasain kalau ngeluarin uang tuh rasanya gampang banget? Lihat minuman boba viral jadi pengen ikut-ikutan beli. Lihat teman beli tas lucu jadi pengen punya. Apalagi banyak flash sale yang siap kasih diskon gede-gedean. Siapa sih yang gak tergiur? Tapi nih kalau pengeluaran kamu gak kamu kontrol, percaya deh pasti penghasilan kamu bakal selalu habis tak tersisa. Ujung-ujungnya pasti nyesel dan baru sadar ketika dompet kamu sudah kering. Waduh, kasihan. Biar kamu bisa tetap kontrol pengeluaran dan pemasukan kamu, ada baiknya kamu membuat anggaran keuangan setiap bulannya. Andaikan nih kamu belum pernah buat anggaran sebelumnya, maka langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah mencari tahu apa saja sih pengeluaran sehari-hari kamu. Semuanya harus kamu cari tahu, bahkan hingga sekedar biaya parkir di Indomaret yang mungkin kamu anggap sepele. Nah, biar kamu gak bingung, berikut hal-hal yang perlu kamu perhatikan saat membuat anggaran keuangan. Yang pertama, ketahui aliran dana. Untuk memulai sebuah anggaran keuangan, kamu perlu menuliskan dan mengetahui aliran dana pemasukan kamu. Contohnya nih, seperti pendapatan tetap bulanan kamu atau mungkin pendapatan lainnya. Hal ini penting agar kamu bisa tahu berapa limit yang kamu miliki dan jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang. Yang kedua, buatlah rumus 50 30 20. Apa itu Bang 50 30 20? Setelah kamu mengetahui beberapa aliran dana yang kamu miliki, kamu bisa menggunakan rumus 50 30 20 untuk mengalokasikan danamu. 50% bisa kamu pakai untuk kebutuhan sehari-hari kamu seperti biaya kos, biaya makan, biaya tagihan listrik dan lain sebagainya. Setelah itu 30% kamu alokasikan untuk keinginan atau hiburan seperti nonton film di akhir pekan dan lain sebagainya. Kemudian 20% bisa kamu sisihkan untuk investasi dan dana darurat. Nomor 3, perhatikan pengeluaran. Hindari pengeluaran yang berlebihan, apalagi jika itu sifatnya bukan untuk hal-hal yang penting dan hanya sekedar memuaskan nafsu konsumtif sesaat. Oleh karena itu penting banget loh untuk menuliskan skala prioritas agar kamu tidak kalap saat mengeluarkan uang dan memotong pengeluaran yang gak perlu. Yang nomor 4, siapkan dana darurat. Menyiapkan dana darurat merupakan hal yang penting yang harus kamu lakukan. Dana darurat itu bagaikan pelampung yang akan mendorong kita dari hal-hal yang tidak terduga dan membahayakan kondisi sosial kita. Contohnya seperti terkena PHK, kecelakaan, dan lain sebagainya. Di saat kondisi seperti itu, dengan dana darurat kita bisa jadi lebih siap dalam segala kemungkinan buruk yang terjadi. Di sini yang perlu kamu pahami adalah dengan membiasakan diri buat anggaran bukan berarti membatasi penggunaan uangmu, tapi lebih ke arah memaksimalkan penggunaan uangmu ke hal-hal yang lebih baik
seperti persiapan dana darurat ataupun investasi dan menabung. Kamu masih bisa kok happy-happy dan ngopi cantik bareng teman-teman. Tapi ingat, perhatikan pengeluaran dan sesuaikan dengan anggaran kamu ya. Poin kedua, lakukan pelacakan terhadap pengeluaran. Kebiasaan kedua ini masih berhubungan dengan kebiasaan pertama, yakni setelah kamu mengetahui setiap pendapatan dan pengeluaranmu, kamu harus melacak pengeluarannya dan menyimpan semua histori, baik itu dalam notepad milikmu, Excel, ataupun dalam catatan buku yang lain. Dengan catatan pengeluaranmu, kamu bisa tahu secara detail mengenai apa saja pengeluaranmu hari ini. Pengeluaranmu dari hal-hal yang penting sampai ke hal yang sepele, sehingga nantinya kamu bisa menemukan mana saja bagian yang harus dikurangi dalam pengeluaranmu. Kamu juga perlu menghitung berapa rata-rata pengeluaranmu setiap bulannya, baik pengeluaran rutin seperti uang makan dan belanja bulanan maupun pengeluaran non-rutin seperti biaya hiburan dan biaya dokter. Jangan lupa untuk melakukan evaluasi terhadap prioritas yang sebelumnya sudah kamu susun dan pastikan kalau pengeluaranmu sesuai dengan anggaran yang sudah kamu buat ya. Poin yang ketiga, perbanyak aliran pendapatan. Mungkin kamu sudah sering mendengar tentang meja yang memiliki 4 kaki kokoh lebih baik dari meja yang memiliki 1 kaki. Karena jika 1 kakinya itu kehilangan, maka mejanya akan langsung roboh. Tapi tidak demikian dengan meja yang memiliki kaki 4. Entah itu kakinya hilang 1 ataupun bahkan 2, masih ada kakinya yang lain yang akan berusaha menopang meja tersebut agar tidak terjatuh. Nah, analogi itu menjelaskan bahwa aliran pendapatan itu baiknya lebih banyak daripada satu saja. Sama seperti keran air juga nih. Ketika satu keran tertutup, kamu nggak perlu khawatir karena masih ada keran-keran yang lain yang bisa memberikan aliran dana untuk kamu. Maka dari itu penting banget untuk kita memiliki beberapa aliran pendapatan. Untuk aliran pendapatan sendiri ada 2 income yang bisa kamu dapatkan. Yang pertama, active income. Aliran pendapatan active income adalah pendapatan yang diterima kamu dengan waktu yang tetap. Misalnya nih, kamu adalah seorang karyawan, maka kamu akan mendapatkan penghasilan per bulannya dari perusahaan atau tempat kamu bekerja. Kalau dilihat dari perspektif pengusaha, active income ini datang dari hasil mereka mengelola usahanya. Sederhananya, active income adalah penghasilan yang kamu terima sebagai imbalan karena telah melakukan sesuatu layanan atau pekerjaan dan profesi yang ditekuni. Contohnya seperti gaji, upah per jam, komisi, dan lain sebagainya. Untuk meningkatkan active income, kamu bisa meningkatkan kinerja pekerjaan kamu saat ini agar bisa menaikkan income dan bonusmu. Mengerjakan beberapa side hustle atau freelance seperti jasa edit foto, menulis, ataupun yang lain sebagainya. Yang kedua, passive income. Berbeda dengan active income, passive income adalah penghasilan yang didapatkan dengan sendirinya oleh harta atau materi yang kita miliki. Contoh dari passive income ini adalah investasi saham, emas, deposito, reksadana, dan lain sebagainya. Intinya, selama aset yang bekerja mencarikan uang untuk dirimu, bahkan ketika kamu tidur, uang itu terus mengalir, maka itulah passive income. Yang keempat, segera sisihkan uang penghasilan yang kamu dapatkan. Ketika tanggal gajian tiba atau ketika kamu menerima hasil dari income lainnya, kamu perlu untuk segera menyisihkan uangnya untuk skala prioritas, kebutuhan sehari-hari, dan investasi terlebih dahulu dibandingkan berbelanja untuk hal-hal konsumtif lainnya. Kebanyakan orang saat ini lebih memilih kebutuhan konsumtif dan keinginan lainnya untuk dipenuhi terlebih dahulu, dan jika ada sisanya baru investasi. Padahal sebenarnya itu adalah kebiasaan yang kurang baik untuk kehidupan finansialmu. Kenapa bisa seperti itu? Hal ini dikarenakan walaupun nantinya pendapatanmu bertambah dan meningkat, jumlah investasimu hanya akan stuck segitu-gitu aja karena uang pendapatanmu lebih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif dan keinginan belaka, bukan untuk jangka panjang seperti investasi. Uang kamu gak akan bertumbuh dan justru
kamu akan selalu merasa kurang setinggi dan sebesar apapun pendapatanmu. Kalau gaji atau income meningkat, jangan sampai lifestyle kamu juga meningkat drastis. Kalau kamu nggak hati-hati, kenaikan gaya hidup ini bisa membuatmu terjebak dalam masalah keuangan. Lebih gawat lagi kalau hal tersebut menjadi kebiasaan. Bisa-bisa kamu lebih mendahulukan pengeluaran konsumtif dibandingkan dengan pengeluaran utama. Kalau diterusin sampai kamu tua nanti, kamu akan kesulitan memiliki dana simpanan dan hasil kerjamu selama ini tidak akan membuahkan hasil apapun di masa depan. Bahaya banget kan? Yang kelima, yaitu cari pengetahuan keuangan atau pengetahuan umum baru setiap harinya. Setelah membuat anggaran, memperhatikan pengeluaran dan menabung, hal selanjutnya yang gak kalah penting adalah mencari pengetahuan keuangan atau pengetahuan umum baru setiap harinya. Hal ini bisa kamu lakukan sebagai bentuk investasi kamu pada diri kamu sendiri, karena investasi pada diri sendiri adalah salah satu return investasi terbaik yang bisa kamu miliki. Investasi pada diri sendiri bisa dilakukan untuk menambah wawasan dan keahlian. Manfaatnya kamu bisa makin percaya diri, menemukan ide dan pengalaman baru, serta membuka peluang untuk memperoleh pendapatan yang lebih baik. Untuk meraih itu semua, salah satu langkah kecil yang bisa kamu lakukan adalah subscribe akun Kang Hajir Channel untuk mendapatkan pengetahuan baru setiap harinya. Ini sebenarnya adalah salah satu kunci agar kehidupan finansialmu di masa depan bisa sesuai dengan apa yang kamu harapkan, dan tentunya membuka wawasan kamu terkait keuangan, karena literasi keuangan adalah pondasi untuk kehidupan yang lebih baik. Kalau kamu merasa sulit untuk berlama-lama mencari dan belajar ilmu baru, coba deh mulai dari hal yang kecil terlebih dahulu dengan membiasakan dirimu bahkan hanya dengan 15-30 menit saja per hari untuk mencari pengetahuan baru, khususnya seputar keuangan. Dengan begitu kamu akan merasakan manfaat yang luar biasa di masa depan kelak. Sekian dulu pembahasannya kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa teman-teman yang baru bergabung, yuk mari kita berteman dengan cara like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.